Lalu ketemu lagi dengan Bapak. Pada saat ini kita akan belajar tentang getaran. Apa sih getaran itu? Kemudian kita akan belajar tentang frekuensi dan periode sebuah getaran. Namun sebelumnya, pada bab yang baru ini, kita akan belajar tentang banyak hal. Yang pertama, secara garis besar ada 3, getaran, gelombang, dan bunyi. Pada getaran, kalian akan belajar tentang frekuensi, periode, dan periode, amplitudo. Kemudian yang gelombang itu kalian akan belajar mekanik, elektromagnetik. Ya, mekanik itu ada 2, transversal longitudinal. Ini adalah besaran-besarannya yang harus kalian pelajari. Frekuensi, periode, panjang gelombang, dan cepat lambat. Kemudian di bunyi kalian akan belajar tentang jagoan frekuensi. Ya, ini di pelajaran SD sudah, yaitu infrasonik, audio, dan ultra. Kemudian karakteristik bunyi, kemudian gejala yang diamati. Ya, kita langsung aja tentang getaran ya. Namun sebelum kita belajar tentang getaran, kalian harus memahami bahwa ada sebuah gerakan, yaitu gerak periodik. Yang dinamakan gerak periodik adalah gerak bolak-balik yang dilakukan secara teratur. Artinya apa? Menempuh waktu yang sama. Nah, gerak bolak-balik benda melalui titik setimbang secara periodik, disinilah yang disebut dengan getaran. Ada beberapa yang harus kalian pahami: gerak bolak-balik dan titik setimbang serta periodik. Hal ini yang getaran yang harus dipenuhi. Nah, ini contohnya. Kita titik setimbang ini adalah ketika benda itu diam, ya, itu adalah titik Q. Ini setimbangnya. Kemudian misalnya ada P, ditekan kemudian dilepaskan, pasti akan naik turun kan. Kita misalkan di sini gerakan dari misalnya bendanya itu dari P ke Q ke R ke Q ke P lagi, ini adalah gerak bolak-balik. Titik setimbangnya Q yang dinamakan satu kali getaran ya. Bapak ulangi, ketika benda ini, benda X, bergerak dari P ke Q ya, dari P ke Q ke R, balik lagi ke Q ke P, ini dinamakan satu kali getaran. Kalau dia bendanya hanya sampai ke P ke R, ini setengah ya. Kalau hanya ke Q, ini adalah 1/4. Simpangan itu adalah QP-nya. Amplitudonya adalah simpangan terbesar. Ini kalau simpangan terbesarnya ini. Ya, sama. Kemudian ini contohnya juga. Yang dinamakan bendanya satu kali getaran berarti dari A ke B ke C ke B lagi ke A lagi. Dia dari A kembali lagi ke A, itu adalah satu kali getaran. Kalau dia misalnya ini sini, balik lagi ke sini, balik lagi sini, itu satu kali getaran. Kalau cuma dia sini tidak balik, maka dia adalah setengah. Kalau balik lagi ke sini, baru 1. Kalau cuma segini, dari A ke B dia 1/4 ya. Kalau dia ke C tadi, ini setengah. Oke, paham ya? Setengah getaran. Nah, sekarang adalah frekuensi dan periode. Frekuensi adalah banyak jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik, atau banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran. Nah, dari pengertian ini kita bisa merumuskan seperti ini. Periode itu T besar adalah waktu itu T dibagi dengan jumlahnya. Jadi periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran. Berarti T bagi N. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran, banyaknya itu N per waktu. Ya. Ini dilihat, T dengan N ini berbanding terbalik ya, rumusnya kebalik. Maka kalau kita sudah mencari salah satunya, tinggal dibagi 1/4. Contohnya kalau kita mau mencari periode tapi frekuensinya sudah ditemukan, pakai aja sumur ini, yaitu 1/4
F, atau sebaliknya. Kalau kita mau mencari F, T-nya sudah ketemu, berarti F itu adalah seperti. Contohnya, ini. Sebuah benda bergerak dengan selang waktu. Ini berarti T 60 detik, waktu getarannya membuat 60 getar, berarti N. Tentukan besaran F dan T besar. Diketahui 60 sekon, N-nya 6000, yang ditanya F dan T. Masukkan saja F sama dengan jumlah getaran dibagi dengan waktu. Jumlahnya 6000 dibagi dengan 60 sama dengan 100 Hz. Masukkan aja di sini. Kan F-nya sudah ketemu, maka T itu 1 per F. 1 per F-nya 100. 0,001. Itu bisa juga kalian pakai cara T dibagi dengan N, sama saja. Oke, demikian pembahasan kita. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Selamat belajar.